Bunda bisa dijelaskan bagaimana sih sebenarnya perasaan dan tanggapan orang-orang sekitar Bunda ini? Orang-orang sekitar Bunda yang setia mendampingi Bunda dengan tulus ikhlas selama kurun waktu panjang sama Bunda. Lebih-lebih hari ini Bunda lompat jauh ini. Tidak seperti apa yang mereka ketahui kemarin-kemarinnya Bunda memberikan edukasi pelajaran itu di tingkat internalnya Bunda. Hari ini Bunda lompatnya lompat luar biasa melalui media YouTube dengan channel sendiri. Bunda membuka sebikutu luar biasa. Menurut Bunda ini tanggapan orang-orang ini bagaimana sepanjang yang diketahui Bunda? Ya, awalnya ketika niat ini Bunda sampaikan untuk membuat channel, dalam istilahnya program untuk pelurusan, mereka sebetulnya masih khawatir. Karena bagaimanapun yang mereka katakan, keselamatan Bunda harus dijaga. Nah, tapi setelah Bunda kasih kepahaman dengan tujuan dan maksud Bunda, mereka memahami. Dan akhirnya mereka bisa menerima atas apa yang akan Bunda lakukan. Sampai hari ini, detik ini, orang-orang Bunda ini selalu mensupport, selalu mendukung semua hal tentang urusan Bunda. Baik itu secara moral, secara spiritual, dan juga secara materi. Dan Bunda kembali lagi bersyukur kepada Allah, walaupun sesusah-susahnya dan sesakit-sakitnya urusan titipan harta ini, alhamdulillah Bunda diberi orang-orang oleh Allah, orang-orang yang notabene sangat solid, sangat kuat. Dalam arti kata solid, punya prinsip, kuat dalam keyakinan. Dan sampai detik ini pun, bahkan dengan pergerakan Bunda ini, dukungan mereka bukan hanya di yang kita sebutkan tadi. Doa mereka juga disertakan. Artinya, kau dan aku sama. Artinya, saya dengan orang Bunda sama. Fahamnya juga sama. Karena di sini kita selalu melakukan sesuatu tidak dikasih batas atau sekat. Karena pakemnya kau dan aku adalah satu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Itulah cara Bunda bersatu dengan orang-orang Bunda yang notabene sangat top banget untuk mensupport dalam segala hal di Bunda. Ya mereka senang. Senang tuh bagaimana? Walaupun awalnya khawatir dengan channel yang kita membuat konten ini, akhirnya mungkin mereka berpikir mungkin sudah saatnya Bunda harus terbuka, dan mereka siap di garda depan. Apapun yang akan terjadi bukan masalah Bunda pribadi, semuanya
akan ikut melibatkan diri dalam urusan tanggung jawab. Ya kalau resiko jelas Bunda yang harus pegang sendiri. Karena bagaimana wong Bunda di sini sebagai ibarat dalam anggota tubuh ini kita kepala, ya toh? Mereka melakukan sesuatu kepanjangan tangan saya sebagai wakil awak karo sikil. Jadi kalau kepalanya sakit semua merasa. Kakinya yang sakit kepala pun juga merasa. Ini penyatuan kita bersatu dalam satu visi dan misi, seperti itu yang berlaku. Jadi kalau tangan kita, seluruh badan kita juga terasa. Seperti itu. Bunda bisa sedikit berikan motivasi spirit pada orang-orang sekitar Bunda, orang-orang yang masih setia itu Bunda sampai hari ini, apa yang bisa dilakukan oleh mereka, saran apa yang harus disampaikan oleh Bunda kepada mereka agar perjuangan yang berat ini, yang sudah terpampang sedemikian rupa tantangannya Bunda, apa yang harus dilakukan agar militansi mereka, semangat mereka tidak pudar dikikis oleh perjuangan yang ada itu Bunda. Sekali lagi saya mengucapkan dari diri saya, dari pribadi saya yang paling dalam, saya sangat berterima kasih. Tak lupa saya bersyukur kepada Tuhan saya Allah bahwa saya masih mempunyai orang-orang yang mendukung saya secara lahir batin, secara spiritual, secara material dan segalanya. Saya tidak lain, tidak bukan hanya sebagai pelaksana, tapi tidak luput dari peran daripada beliau-beliau atau mereka-mereka yang lebih muda daripada saya untuk membantu dan menjadikan saya mengemban tugas ini sampai seperti ini. Dan saya menghimbau kepada orang-orang saya, bertambahlah yakin tentang apa yang sudah diyakini, karena saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa kita berbuat sesuatu tujuannya adalah mulia, untuk kebaikan buat semua. Dan saya juga memohon, dukunglah saya, support saya, kuatkanlah saya, bukan hanya dengan materi tapi dengan doa. Karena mereka buat saya adalah hadiah terindah buat urusan dan tanggung jawab saya, Tuhan berikan kepada saya. Artinya dalam hal ini, dengan perjuangan kecil dan besar, saya tidak merasa sendiri, karena di samping-samping saya itu ada beliau-beliau yang lebih muda daripada saya, selalu mendukung dan mensupport tadi, tidak terbatas oleh waktu, kapanpun, tidak dibatasi dengan tempat, dimanapun, selalu beliau atau mereka-mereka ini ada buat saya. Karena semua yang saya jalankan, semua yang saya upayakan hanya untuk menyelesaikan urusan ini supaya tuntas dengan cara yang sebenar-benarnya. Nah, maka sulit sekali seperti kita bisa melayani orang dengan kemauan, yang artinya dengan kelompok pribadi. Itu boleh, adalah haknya mereka kalau berjuang itu mendapatkan sesuatu. Tapi di sini kita bersabar karena tahu urusan apa yang kita pegang. Ya alhamdulillah sampai detik ini Mayang Sari atau Siti Khalifah Putri Mayang Sari tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa kalau tidak ada peran serta orang-orang yang sangat berarti di belakang saya. Bunda bisa dijelaskan ini terkait dengan sistem Bunda, sekaligus nanti closing statement ini, tapi berkaitan dengan sistem ini Bunda,
Dijelaskan di awal-awal itu, berikut di pertengahan Bunda, bahwa untuk mencairkan, mengklirkan atau mengeluarkan harta, aset, amanah dinasti Nusantara ini tersistem. Kalau misalnya Bunda, ini kembali kepada sistem yang dimana itu sistem itu ada berkaitan dengan orang yang dipercaya, begitu. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Kalau misal ini di luar sepengetahuan saya, teman-teman semua, orang-orang ini tidak sesuai dengan harapan ini, misalnya di set 1-2 hari ini Bunda menyelesaikan begini gitu. Tapi ternyata beberapa menit yang akan datang ini Bunda dipanggil misalnya, adakah ini sudah terjawab atau direncanakan sedemikian rupa untuk bisa menjawab itu semua, Bunda? Artinya pengganti setelah Bunda begitu. Jadi kalau kita berprinsip bahwa manusia seperti kita itu kita tidak bisa memprediksi sampai kapan kita hidup. Untuk itu, selagi saya merasa sehat, selagi saya ini merasa hidup, saya harus melakukan sesuatu semaksimal mungkin, termasuk salah satunya saya dengan program pelurusan ini membuat konten di YouTube ini. Tidak lain, tidak bukan, supaya saya itu bisa gugur kewajiban. Nah, kalaupun saya menjalankan semua tugas, saya jalankan sesuai dengan perintah, sesuai dengan pakem, tapi apa yang terjadi? Kita memang melakukan 99%, angka yang paling tinggi, gitu. Tapi satu di sini yang harus kita tidak lupa, satu itu milik Tuhan. Kita berbuat sesuatu dengan segala hal, macam-macam apa yang kita lakukan, kita berbuat, tapi tetap keputusannya adalah Tuhan yang berkehendak. Nah, di sini saya mencoba untuk memahamkan kepada siapa, kaum muda atau saudara-saudara saya, bahwa urusan ini adalah seperti ini. Itu sedikit demi sedikit saya memang tanamkan untuk memahamkan mereka. Sebab apa? Manusia itu sendiri kan tidak ada yang kekal. Semua itu ada batas seperti yang Anda bilang tadi. Hanya 2 kan waktunya, kalau tidak siang itu malam. Karena apa? Kita hidup itu untuk mati. Itu pasti. Kapan waktunya itu rahasia ilahi. Tapi kapan-kapannya ini pasti terjadi. Maka itu saya juga berharap dan berdoa. Mudah-mudahan nanti kelak, kalau memang urusan ini dipercayakan kepada saya, Allah masih percaya dengan apa yang saya lakukan, saya bersyukur impian saya bisa tercapai dengan ini semua terselesaikan seperti keinginan, gugur kewajiban saya. Tapi yang namanya saya ini manusia, kembalikan lagi, kita itu semuanya itu serba terbatas, gitu. Karena aturan dunia ini siapapun akan kena. Jadi saya berharap ini bukan hanya nanti anak kandung saya, keluarga saya, sebagai regenerasi saya kalau urusan saya tidak selesai. Tapi siapapun putra-putra bangsa, siapapun orang-orang muda yang memang tertarik dengan urusan ini, ayolah, jangan setengah-setengah memahaminya. Karena saya yakin yang terjadi ini bukan keinginan saya, manusia, atau yang lainnya. Mungkin sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi setidak-tidaknya itu paham. Jadi kalau nanti siapa yang akan meneruskan saya, tidak harus dengan anak kandung saya atau keluarga saya. Karena di sini cerita kasih sayang ibu sejati itu bukan hanya yang lahir dari rahimku atau biologisku. Sesuai dengan pakem, siapa yang mampu, siapa yang bisa. Dan satu lagi, ini kayaknya bukan rekayasa, ini sudah judulnya, kalau sudah Tuhan berkehendak. Maka kalau sudah dikehendaki seperti ini, contoh nih saya, kalau dipikir saya disuruh minta urusan seperti ini, saya tidak mau.
saya tidak akan ngambil. Karena apa? Dipinta tidak bisa. Tapi kalau datang seperti ini ke saya tidak bisa menolak. Kecuali saya mati. Sudah akhir tamat kontrak hidup saya. Jadi penerusnya nanti anak-anak muda, putra-putra bangsa yang saya berharap punya keinginan dan tujuan yang mulia, itu bisa. Jadi tidak harus saya menyiapkan, harus keluarga saya, harus anak kandung saya, lingkaran dalam saya. Tidak demikian. Karena saya pasrah kepada Tuhan. Saya pasrah atas hidup mati saya dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya.